Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Truck The Heaven episode 33 yang tayang hari Minggu depan. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 26 Februari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Truck The Heaven episode 33 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pertarungan brutal Xiaoyan melawan Liu Qing di babak 10 besar di kompetisi daftar kuat yang sampai-sampai menyebabkan penatua Suqian turun tangan dalam pertarungan ini. Salah satu penatua menanyakan kepada penatua Suqian tentang siapa pemenang dalam pertarungan ini. Melihat kedua murid brutal ini dalam kondisi tepar, saat penatua Suqian yang mendengar ini segera memasang raut kebingungan di wajahnya dengan merasa sulit untuk memutuskan pemenang dalam pertarungan ini. Terlebih lagi yang melihat Xiaoyan serta Liu Qing dalam keadaan tepar, yang menurut aturan kompetisi keduanya dapat dianggap gagal dalam kompetisi ini setelah meninggalkan arena dengan kondisi pingsan yang mereka alami saat ini. Akan tetapi, ketika penatua Suqian sulit untuk memutuskan pemenang dalam pertarungan antara Xiaoyan melawan Liu Qing, Xiaoyan yang dalam kondisi menyuramkannya secara mengejutkan tiba-tiba membuka matanya dan terbatuk pelan sembari mengatakan bahwa ia masih mempunyai Yosua. Sontak penatua Suqian yang melihat ini segera terkejut terheran-heran dengan merasa kagum atas tekad dari Mamang Oyan yang ingin ngebet masuk ke 10 besar di peringkat daftar kuat. Yang hal ini ditunjukkannya dengan tetap mencoba membuka matanya dalam keadaan telernya. Saat hal ini membuat penatua Suqian segera tertawa santuy sembari menggelengkan kepalanya dengan mengatakan kepadanya bahwa pertandingannya kali ini dianggap berakhir imbang, yang dengan kata lain mereka berdua bisa dianggap masuk peringkat 10 besar secara bersama. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang dalam kondisi telernya mendengar perkataan dari penatua Suqian ini pun perlahan menunjukkan ketenangan di wajahnya, sebelum pada akhirnya kelopak matanya menjadi semakin berat saat ia segera pingsan dengan tenang. Setelah babak 10 besar di kompetisi daftar kuat berakhir, seluruh halaman dalam masih dalam keadaan terkejut dengan perbakuan taman brutal di babak 10 besar itu. Yang pada dasarnya, di antara pertarungan di babak 10 besar itu, semua murid halaman dalam terus menggibai pertarungan antara Xiaoyan dan Liu Qing. Yang hal itu membuat mereka mencap bahwa pertarungan mereka berdua adalah yang paling sangat terbrutal selama kompetisi daftar kuat di babak 10 besar. Serta pada saat ini, beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam pavilion kecil di wilayah Gerbang Fan, dengan tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidurnya dengan kondisi mata tertutup, yang kali ini wajah suramnya tampak benar-benar telah sembuh. Sehingga pada saat yang sama, Huao yang melihat Xiaoyan masih terus menutup matanya selama 3 hari ini pun merasa gabut karena pemuda berwajah tampan ini tidak menunjukkan tanda-tanda selesai dalam pelatihannya. Akan tetapi, Jian yang berada di samping tiba-tiba mengatai Huao dengan sebutan tulul, serta memberitahunya bahwa pelatihan yang dilakukan Xiaoyan ini tampaknya pelatihan yang luar biasa. Yang hal ini juga membuatnya sedikit marah karena ia tidak bisa memakan pil obat buatan Xiaoyan lagi. Dan melihat kemarahan di wajah imut Jian, Suner pelan mengusap kepala kecilnya sembari tersenyum kepadanya saat pandangannya melihat ke arah Xiaoyan, sembari mengatakan kepada semua orang di dalam ruangan ini bahwa pelatihan yang dilakukan Xiaoyan sangat luar biasa, seperti yang dikatakan Jian sebelumnya. Yang hal ini membuatnya bisa menebak bahwa pelatihan yang dilakukan gegenya ini adalah mencoba meningkatkan kekuatannya serta kemajuannya dalam kisaran lebih dari 1 bintang jika ia berhasil. Serta pada saat yang sama, Huji yang mendengar info yang disebutkan Suner ini pun segera terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka atas kemajuan yang dilakukan Xiaoyan dalam menaikkan kultivasinya. Saat Suner yang melihat ini segera menggelengkan kepalanya sembari tertawa santuy saat ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan gegenya setelah mendapatkan manfaat dari pertarungan brutalnya dengan Liu Qing. Yang hal ini membuatnya menyuruh Huji adik kakak untuk tidak perlu khawatir tentang kondisi gegenya saat ia merasa pelatihannya ini sama sekali tidak akan merugikannya. Yang pada dasarnya setelah menenangkan Huji adik kakak,
Sun Er pelan lambaikan tangannya ke arah mereka, sembari menyuruh mereka untuk pergi jika ada suatu hal lain yang ingin mereka lakukan. Yang hal ini membuatnya berinisiatif untuk menjaga gegenya sendiri. Sehingga pada saat yang sama, Huao DKK yang mendengar hal ini pun kemudian mengangkat bahu mereka sebelum pada akhirnya pergi. Setelah kepergian Huao dan yang lainnya, Sun Er pun terus menjaga Xiaoyan di sisi tempat tidurnya, sembari terus mengamati wajah tampan gegenya ini yang masih duduk bersila di tempat tidurnya dengan kedua matanya yang masih tertutup rapat. Akan tetapi, setelah 5 hari berlalu sejak ia terus menjaganya, Xiaoyan tampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun dari pelatihannya. Yang hal ini membuat Sun Er merasa gabut saat ia perlahan berdiri serta bersiap untuk pergi meninggalkannya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Sun Er pelan berdiri serta hendak pergi, kumpulan energi aneh tiba-tiba melonjak di kamar Xiaoyan. Yang hal ini membuat wajah glowing Sun Er yang merasakannya pun menjadi girang dengan tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan. Serta pada saat yang sama, setelah tatapan Sun Er melihat ke arah Xiaoyan, aura badas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan yang saat ini matanya masih tertutup rapat. Serta setelah energi badas ini terus melonjak di tubuh Xiaoyan selama kurang lebih 20 menit, kemerahan aneh yang ada di wajah Xiaoyan sebelumnya perlahan memudar ke warna biasanya. Sebelum pada akhirnya, matanya yang sebelumnya tertutup rapat perlahan terbuka untuk melihat tatapan girang Sun Er di depannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoyan membuka matanya, ekspresi gembira tanpa sadar segera muncul di wajahnya saat ia bisa merasakan bahwa doki di tubuhnya saat ini tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Dan setelah melihat gegenya membuka matanya serta merasakan energi kuat di tubuhnya, Sun Er segera mengucapkan selamat kepadanya atas kesembuhan tanpa menderita cedera serius serta penerobosan kultivasinya, yaitu di sekitar bintang 5 Dowling selama pelatihannya. Saat Xiaoyan mendengar ini segera mengangguk sembari tersenyum ke arah Sun Er dengan mengatakan kepadanya bahwa saat ini ia tampaknya berhasil menerobos 2 bintang di tingkat kultivasinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini kepada Sun Er, Xiaoyan spontan tiba-tiba teringat sesuatu tentang kompetisinya di daftar kuat dengan menanyakan kepada Sun Er apakah dirinya berhasil memasuki peringkat 10 besar. Saat Sun Er yang mendengar ini menyuruh gegenya itu untuk santuy dengan memberitahunya bahwa dirinya telah memasuki peringkat 10 besar bersama dengan Liu Qing. Yang pada dasarnya mendengar info yang diucapkan Sun Er, Xiaoyan langsung terkejut terheran-heran dengan menanyakan sekali lagi kepada Sun Er tentang siapa pemenang dalam baku hantam mereka. Saat Sun Er yang melihat ini segera tersenyum kepada Xiaoyan sembari mengatakan kepadanya bahwa baku hantam mereka dikatakan imbang oleh penatua Suqian. Yang hal ini pun membuat mereka berdua diizinkan masuk di peringkat 10 besar secara bersama. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar ini pun segera memunculkan raut ketenangan di wajahnya dengan perlahan berdiri dari tempat tidurnya sembari meregangkan pinggangnya saat ia mengajak Sun Er untuk pergi healing di sekitar gerbang Fan. Yang hal ini membuat Sun Er segera tersenyum sebelum pada akhirnya mengikuti. Keributan yang cukup besar pun terjadi ketika Xiaoyan dan Sun Er muncul di wilayah gerbang Fan. Saat para anggota gerbang Fan yang melihatnya segera memasang raut kegembiraan di wajah mereka melihat Xiaoyan yang kali ini dalam kondisi sehat walafiatnya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang melihat kegembiraan di wajah para anggotanya ini pun segera terheran-heran dengan bisa merasakan bahwa saat ia terus berjalan di sekitaran wilayah gerbang Fan, ia bisa menemukan bahwa sepertinya kali ini ada lebih banyak anggota gerbang Fan-nya dibandingkan sebelumnya. Yang pada dasarnya selain itu, ia juga bisa merasakan banyaknya tatapan hormat plus ketakutan yang mengarah kepadanya setiap kali ia berjalan di wilayah gerbang Fan. Serta pada saat yang sama, setelah terus berjalan di wilayah gerbang Fan, Sun Er secara mengejutkan tiba-tiba mengajak Xiaoyan untuk memasuki pegunungan yang dalam dengan bersama-sama melakukan healing di wilayah itu, mulai dari rebahan di padang rumput yang hijau sampai berpelukan ala-ala Teletubbies di bawah sinar matahari yang hangat yang menyinari mereka. Akan tetapi, selama melakukan healing ini, Xiaoyan tampaknya merasakan tabiat aneh dari Sun Er, serta ia juga bisa merasakan firasat buruk tentang sesuatu hal yang akan terjadi selama perjalanan mereka ini.
Dan setelah cukup lelah melakukan healing di sekitar pegunungan, Xiaoyan dan Sundar memutuskan untuk rebahan di padang rumput. Dengan sinar matahari yang redup menyinari tubuh mereka, memberi mereka perasaan ingin turu. Serta pada saat yang sama, Sundar sedikit memetingkan kepalanya ke arah Xiaoyan, sembari menatapnya dengan senyuman saat ia berpesan kepada gegenya itu untuk menjaga gulungan yang diberikannya, serta mempelajari gulungan itu jika ia sudah mencapai kultivasi kelas doang. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar pesan dari Sundar ini pun tampak merasakan tabiat aneh dari dirinya, dengan menanyakan kepada Sundar tentang dirinya yang beberapa hari ini tampak sangat membagongkan. Saat Sundar yang mendengar ini sedikit terkejut, dengan tatapannya segera menghindari Xiaoyan, sembari mengatakan kepadanya bahwa dirinya biasa aja dan tidak berbeda. Akan tetapi, ketika Sundar baru saja mengucapkan hal ini kepada Xiaoyan, suara serius Yolo tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia segera memberitahu Xiaoyan bahwa ada sekelompok besar aura yang sangat kuat terbang ke arahnya, yang dari kelihatannya, sekelompok orang ini tampaknya menargetkan mereka berdua. Sontak Xiaoyan yang mendengar kata yang diucapkan Yolo ini pun segera terkejut terheran-heran dengan ekspresi di wajahnya yang langsung berubah total saat dia tanpa basa-basi segera berdiri dan bersiap untuk menarik Sundar meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, Sundar segera menolak tarikan dari Xiaoyan dengan menyuruhnya untuk bergegas pergi dan bersembunyi. Sehingga pada saat yang sama, setelah memerintahkan hal ini kepada Xiaoyan, tangan glowing Sundar yang berisi angin kencang dengan cepat menekan tubuh Xiaoyan. Yang hal ini membuat Xiaoyan segera terpental mundur ke hutan saat dia berpesan kepada gegenya itu untuk menekan auranya serta jangan sampai ditemukan oleh sekelompok orang ini. Yang pada dasarnya, melihat tindakan panik dari Sundar, Xiaoyan yang melihat di kejauhan hutan pun langsung terheran-heran. Akan tetapi, ketika keheranan ini masih terpancar di wajah Xiaoyan setelah didorong Sundar masuk ke dalam hutan, sekelompok besar manusia yang menunggangi binatang ajaib segera muncul di arah utara saat mereka tanpa basa-basi langsung bergegas ke tempat Sundar berada. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletrog The Heaven episode 33 yang baru tayang minggu depan. Yang akhir kata saya ucapkan bye-bye.